Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas materi yang baru terkait dengan soal kasus Bude Bahagia ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan pencatatan dari dokumen transaksi ke dalam jurnal. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memposting dari jurnal ke buku besar. Nah, apa yang dimaksud dengan posting? Posting itu pemindah bukuan ya. Pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar itu namanya posting. Tapi tentunya kalian harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan buku besar. Jadi, yang namanya buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun yang saling berhubungan, di mana buku tersebut nanti akan menggambarkan pengaruh transaksinya, baik itu terhadap harta atau aset, kemudian liability atau utang, maupun equity atau modal. Jadi isi dari buku besar itu adalah kumpulan akun-akun. Kemudian yang berikutnya, selain kita akan mempelajari bagaimana cara membuat buku besar, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun neraca saldo. Tapi sama kalian juga perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan neraca saldo. Jadi yang namanya neraca saldo itu adalah suatu daftar yang terdiri dari debit dan kredit tempat mencatat secara sistematis saldo setiap akun buku besar. Nah, itu namanya neraca saldo, di mana nanti fungsi neraca saldo ini untuk menguji keseimbangan antara sisi debit dengan sisi kredit. Apakah saldonya itu sudah seimbang atau belum? Nah, acuannya dari mana? Dari buku besar. Oke, langsung saja kita susun buku besarnya. Yang pertama, pada saat kalian akan membuat buku besar, langkah pertama kalian catat data-data yang ada di neraca saldo awal ya. Itu yang pertama ya. Jadi dari saldo awal dulu kalian masukkan ke buku besar. Kemudian yang keduanya, kalian pindahkan dari jurnal-jurnal. Yang pertama dari jurnal pembelian misalnya atau purchase journal, kemudian yang kedua dari jurnal penjualan atau sales journal, yang ketiga dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, kemudian yang berikutnya dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, lalu dari jurnal dan dari petty cash journal. Jadi itu langkah-langkah kalian menyusun buku besar. Langsung saja, yang pertama yang akan kita masukkan data-data dari neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo di deskripsinya kan balance. Untuk deskripsi saya sarankan biar cepat pengerjaannya nanti saja di akhir. Jadi kalian masukkan dulu semua terkait dengan nominal yang ada di neraca saldo. Cukup kalian isi di referensinya aja tanda checklist karena ini dari neraca saldo. Kita masukkan misalnya di sini cash in bank di neraca saldo debit, maka di buku besar juga disimpan di sisi debit. Langsung saja di balance karena saldo ya. Saya masukkan saja langsung dari sini. Kemudian yang berikutnya untuk petty cash kita masukkan sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Untuk yang lainnya kita langsung masukkan saja debit di debit, kredit di kredit.
Oke, selesai kita memasukkan saldo-saldo dari neraca saldo. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, kita pindahkan dari purchase journal dulu ya. Di sini ada purchase journal, kemudian kita lihat di rekapitulasi. Jika di purchase journal itu di debit, maka di buku besar juga kita simpannya di debit. Nah, jika di rekapitulasi di sebelah kredit, maka di buku besar juga kita simpannya di sebelah kredit. Oke, kita mulai dulu dari nomor pertama, yaitu yang ini. Kita cari akunnya 1 strip 1500. Kita cari 1 strip 1500. Oke. Kemudian kolom referensinya kita langsung isikan, ini karena dari purchase journal berarti kita masukkan saja PJ 1, purchase journal halaman 1. Kita lihat di sini ada di sebelah debit, maka di buku besar juga kita simpannya di debit senilai 1.017.600.000 rupiah. Untuk jumlah nanti kita lakukan di akhir. Sekarang kita input saja terlebih dahulu dari jurnal semuanya secara keseluruhan, baru nanti kita hitung berapakah saldonya. Kemudian yang berikutnya 2 strip 1100. Oke, kita cari 2 strip 1100. Itu utang ya. Sini sama. Kita masukkan PJ 1. Kemudian posisinya ini di kredit. Berarti kita simpan di sini juga di sebelah kredit. Kemudian yang selanjutnya itu 2 strip 1600. Kita cari 2 strip 1600 yaitu PPN income, sama kita masukkan di sini PJ 1. Kemudian posisinya ada di sebelah debit. Kita masukkan di sebelah debit senilai 101.760.000 rupiah. Nah, selesai kita menginput dari purchase journal. Selanjutnya kita masuk ke sales journal ya. Kita buka sales journal, kita lihat di rekapitulasinya. Kita masukkan yang pertama di sini 1 strip 1300, kita cari 1 strip 1300, berarti di atas ya. Nah, ini ketemu itu account receivable. Kita masukkan, karena dari sales journal kita singkat saja SJ1, sales journal halaman 1. Jadi referensi di buku besar diisi dengan halaman jurnal ya. Kemudian kita lihat di sini dia di posisi debit, maka di buku besar juga di debit. Kemudian selanjutnya kita urutkan saja, ini 1 strip 1500. Kita cari 1 strip 1500 ini ya. Kita masukkan SJ strip 1 di sebelah kredit, yaitu senilai 743.500.000 rupiah. Kita masukkan di sebelah kredit, itu persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Selanjutnya ini tadi kita sudah posting ya, ini juga sudah. Kita masuk ke yang ini ya, kita urutkan 2 strip 1500, kita cari 2 strip 1500. Oke, kita masukkan di sini PPN outcome, yaitu di referensinya SJ1. Kemudian posisinya PPN outcome itu ada di sebelah kredit. Dan kita simpan di kredit di sini. Kita masukkan. Kemudian yang berikutnya ini sudah dimasukkan ya. Ini kita sudah masukkan. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan yang 4 strip 1100. Kita cari 4 strip 1100. 4 strip 1100 itu di sini referensinya SJ1. Kita masukkan di kolom kredit. Sama dengan sesuai dengan ini itu 856 juta ya. Ini sudah di posting. Kemudian yang selanjutnya yang ini yang tinggal 5 strip 1100. Kita masukkan 5 strip 1100. Oke, di sini kita SJ strip 1. Kemudian posisinya ada di sebelah debit. Berarti di sini di debit senilai 743.500.000 rupiah. Oke, kita di sini kita sudah posting. Selesai kita memasukkan atau memindahkan dari sales journal. Sekarang kita pindahkan dari cash receipt journal. Oke. Kita di kolom referensi.
Yang pertama kita masukkan yang 1 strip 1100. Kita klik lagi ke atas, kita cari 1 strip 1100. Oke, di sini ada cash in bank. Nah, karena ini dari cash receipt journal, berarti kita isikan saja CRJ 1 atau cash receipt journal halaman 1. Karena di cash receipt journal sama ini juga ya, jika di cash receptionnya di debit, maka di buku besar juga debit. Jika di cash receipt journalnya di kredit, maka di buku besar juga di sebelah kredit disimpannya. Di sini 1 strip 1100 ada di debit, kita tinggal masukkan. Kemudian yang selanjutnya ini sudah kita posting. Saya kasih tanda. Selanjutnya kita masuk ke 1 strip 1300. Kenapa saya urutkan? Biar mempermudah kita ya, gak bolak-balik gitu. Jadi kita urutkan saja memasukkannya. 1 strip 1300, kita lihat 1 strip 1300. Nah, ini jadi CRJ strip 1, posisi ada di sebelah kredit, itu nilainya Rp262.900.000. Oke, kemudian yang selanjutnya ini sudah kita masuk ke 1 strip 1400 sekarang. 1 strip 1400, sini juga sama, kita masukkannya CRJ, posisinya sebelah kredit, dimana nilainya itu adalah Rp7.200.000. Kemudian selanjutnya 1 strip 1500 CRJ juga kita masukkan, ini di sebelah kredit, senilai Rp180 juta. Oke, kalau sudah saya kasih tanda V. Kemudian selanjutnya untuk 2 strip 1500, kita cari 2 strip 1500, ini CRJ strip 1, posisi sebelah kredit, nilainya itu Rp20.600.000. Kemudian yang selanjutnya ini saya kasih tanda V, kita sudah posting ya. Kemudian yang 4 strip 1100, kita cari 4 strip 1100, kita masukkan CRJ strip 1 di sisi kredit, senilai 206 juta, saya kasih tanda V. Kemudian yang terakhir 5 strip 1100, kita cari 5 strip 1100, ini CRJ strip 1 di sebelah debit, itu senilai Rp180 juta. Kasih V sama saya kasih tanda untuk mempermudah kita yang mana yang belum diposting. Kita selesai mengerjakan pemindah bukuan dari cash receipt journal ke buku besar. Kita lanjutkan dari cash payment journal sekarang, atau jurnal pengeluaran kas. Sama seperti tadi, saya sih senangnya berurutan ya. Saya dari sini dulu, 1 strip 1100. Di sini CPJ atau di referensinya CPJ atau cash payment journal halaman 1. Posisinya 1 strip 1100 ini ada di sebelah kredit, kita simpan di kredit. Kemudian kita masuk ke sebelah sini, 2 strip 1100, kita cari, saya tandain dulu ya ini. Kemudian selanjutnya kita cari 2 strip 1100, di sini ketemu namanya account payable, kita masukkan, yaitu dari CPJ strip 1, referensinya, posisinya ada di debit, nilainya ada Rp355.300.000. Oke,
Kemudian yang selanjutnya ini sudah saya kasih tanda. Lalu yang berikutnya kita masukkan 1200 di bawahnya ini, sama dari CPJ strip 1, posisi di debit senilai Rp2.500.000. Oke, kasih tanda. Kemudian 2 strip 1400, kita lihat di bawah ini CPJ strip 1, posisi di debit, nominalnya adalah Rp1.500.000. Kemudian kita kasih tanda jika sudah posting. Kemudian yang berikutnya 2 strip 2100 ya. Ini 2 strip 2100 CPJ strip 1, posisi debit, nilainya 16 juta. Kemudian kasih tanda. Lalu yang berikutnya 9 strip 1100. Kita cari 9 strip 1100 paling bawah, sama kita masukkan CPJ strip 1, posisi debit senilai Rp3 juta. Kemudian kita kasih tanda. Oke, selesai kita memasukkan dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Selanjutnya kita masuk ke general journal. Kita sekarang posting dari general journal. Oke, kita lihat di rekapitulasinya. Kita mulai dari nomor 1 strip 1300 dulu. Oke, kita cari 1 strip 1300. Ini ketemu. Untuk general journal kita singkat saja GJ strip 1, posisinya itu ada di sebelah kredit. Di sini kredit sama dengan Rp55 juta. Kita kasih tanda V. Kemudian yang berikutnya adalah 1 strip 1500. Kita masukkan C dari GJ strip 1. Posisi yang kita masukkan yang di debit dulu. Jadi ini ada dua kan, debit dan kredit. Kita masukkan yang sebelah debit terlebih dahulu, itu senilai Rp44.500.000. Kemudian dari GJ lagi kita masukkan yang ada di sebelah kreditnya, yaitu senilai Rp41 juta. Oke, kasih tanda ya. Kemudian yang berikutnya 2 strip 1100, kita cari 2 strip 1100. Ini GJ strip 1. Ini ada sebelah debit senilai Rp45.100.000. Oke, selanjutnya ini kasih tanda V. Kemudian 2 strip 1500, kita cari 2 strip 1500. Ini GJ strip 1, sebelah debit kita masukkan debit Rp5 juta. Kemudian selanjutnya kita kasih tanda V. 2 strip 1600, kita cari 2 strip 1600 ini ya. GJ strip 1, posisi di sebelah kredit senilai Rp4.100.000. Kemudian yang berikutnya 4 strip 1200, kita masukkan dari GJ strip 1, posisi di sebelah debit itu senilai Rp50 juta. Oke, kemudian kita tandain. Lalu selanjutnya ini 2 strip 1600 sudah. Kemudian 5 strip 1100, ini GJ strip 1, kita masukkan di posisi sebelah kredit, yaitu senilai Rp44.500.000. Nah, selesai memindah bukukan dari general journal.
Selanjutnya kita masuk ke peti cash jurnal atau PC ya. Kita masuk peti cash. Yang pertama saya urutkan dulu ya, dari yang ini dulu. Kita cari satu strip 1200. Nih kita masukkan PC. Strip 1 peti cash jurnal halaman 1, posisi sebelah kredit senilai Rp3.050.000. Kita masukkan, saya kasih tanda V. Selanjutnya satu strip 1600, kita cari satu strip 1600. Oke, PC strip 1 sebelah debit senilai Rp900.000. Oke, kemudian kita tandain di sini. Selanjutnya 2 strip 1200, kita cari 2 strip 1200. Ini ya, expense payable PC strip 1 posisi sebelah debit senilai Rp975.000. Kita tandai. Kemudian selanjutnya kita cari yang 6 strip 1000. Ini kita masukkan PC strip 1 posisi debit senilai Rp675.000. Lalu kita tandain bahwa di sini sudah dipindahkan. Kemudian 6 strip 1800, kita masukkan 6 strip 1800. PC strip 1 posisi di debit senilai Rp500.000. Kemudian kita kasih tanda. Nah, selesai kita menginput data dari jurnal dipindahkan ke buku besar. Jadi dari pertama tadi kita sudah menginput data dari neraca saldo pindah ke buku besar, kemudian yang keduanya posting dari jurnal ke buku besar. Oke, selanjutnya baru kita menghitung saldonya. Ya, jadi agar mempermudah kita pada saat menghitung atau mempercepat pengerjaan, jadi kalian masukkan dulu aja dari neraca saldo, kemudian dari jurnal-jurnal semua dimasukkan, baru kita menghitung berapakah saldonya. Oke, saya coba hitung. Nih, kalau debit dengan debit berarti ditambah, debit dengan kredit dikurang. Oke, yang sejenis berarti ditambah, yang berlayanan jenis berarti dikurang. Ini berarti kita tambahkan dulu debit dengan debit ya. Jadi 42.770.000 kita tambahkan dengan 496.700.000 rupiah, maka hasilnya adalah Rp539.470.000. Kemudian untuk debit ini nanti kita kurangi dengan yang sebelah kreditnya. Nah, ini saldonya adalah Rp161.170.000 untuk cash in bank. Kemudian sama dengan hal yang lainnya, debit dengan kredit berarti kita kurangkan ya. Pertama debit dengan debit ditambahkan dulu ya, kita tambahkan. Kemudian ini baru kita kurangkan debit dengan kredit. Ini juga sama, debit dengan kredit berarti dikurangi di saldonya. Tuh, jadi saldo untuk akun receivable Rp709.500.000. Ini kredit dengan kredit berarti ditambah. Kita tambahkan.
Oke, selesai kita posting dari jurnal ke buku besar, dari neraca saldo ke buku besar, dari jurnal ke buku besar. Oke, selanjutnya barulah kita sekarang mengisi tanggal dan deskripsi dengan acuannya referensi ya. Kita masukkan untuk balance tanggalnya adalah tanggal 1, sedangkan untuk yang dari jurnal kita ambilnya yang tanggal 31 aja. Oke. Ini karena V berarti balance, kita masukkan tanggalnya tanggal 1 sama dengan, saya sudah membuatnya di sini, saya tinggal pakai saja dari data yang sudah saya buat ya. Kemudian ini untuk CRJ dan CPJ itu kita ambil tanggal 31 per tanggal 31. Oke. CRJ berarti kita lihat di sini cash receipt journal. Kemudian untuk CPJ berarti cash payment journal. Oke, ini tanggal 1, kemudian ini tanggal 31. Untuk V berarti balance ya, keterangannya. Kemudian untuk PC berarti petty cash journal. Lalu tanggalnya tanggal 1, kemudian tanggal 31. Untuk V berarti balance, kemudian SC sales journal, CRJ cash receipt journal, lalu GJ general journal. Oke, selanjutnya ini tanggal 1, tanggal 31. Description-nya V balance ya, kemudian CRJ cash receipt journal.
Nah, selesai kita melengkapi description dan tanggal. Selanjutnya kita menyusun neraca saldo. Dimana neraca saldo ini berisi saldo-saldo akun buku besar. Kalian tinggal masukkan saja di saldo atau di balance dari buku besar. Yang pertama kita lihat cash in bank. Kita lihat di buku besar. Cash in bank ini posisinya ada di sebelah debit ya, berarti di neraca saldo juga di debit. Kalau di buku besar saldonya di kredit, berarti di neraca saldo juga di sebelah kredit. Nah, kalian lihatnya dari sini ya, dari balance itu. Saldo akhirnya nih yang ini. Oke, tinggal kita masukkan saja. Cash in bank di debit senilai Rp161.170.000. Oke, tinggal kalian lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya. Selesai kita memindahkan saldo-saldo dari buku besar ke neraca saldo. Sekarang kita tinggal menjumlahkan sisi debit dengan sisi kredit apakah seimbang. Jika tidak seimbang berarti terjadi kesalahan. Tapi jika sudah seimbang atau sudah balance antara sisi debit dengan sisi kredit berarti kalian sudah berhasil membuat buku besar dan neraca saldo. Oke, langsung saja kita menggunakan rumus sum ya. Kita blok, kemudian kita enter. Nah, sisi debit itu jumlahnya adalah 3.148.285.000 rupiah. Sedangkan untuk sisi kredit hasilnya sama, itu 3.148.285.000 rupiah. Berarti neraca saldo yang sudah kita buat ini sudah balance ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya posting dari jurnal ke buku besar. Kemudian yang berikutnya bagaimana caranya menyusun neraca saldo. Semoga bermanfaat dan salam balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.